Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada saat ini. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, Taiwan, Kamboja, Hong Kong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami yang kami rasakan. Saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rahasia firman-Mu Tuhan saat ini, dan mari Tuhan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Markus 5 ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara, tidak seorang pun mau hidup dalam penderitaan, bukan? Apalagi sampai sekian waktu lamanya. Penderitaan, kesesakan, masalah tidak pernah datang dengan permisi. Tapi tiba-tiba dan tak terduga waktunya. Sedikit saja mengalami masalah, orang bisa mengeluh bersungut-sungut, menjerit, berteriak-teriak kepada Tuhan, meminta pertolongan secepatnya. Saudara, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya mengalami sakit pendarahan. 12 tahun bukanlah waktu yang singkat, dan ini sudah cukup menjelaskan kepada kita tentang penderitaan yang dirasakan. Apalagi di kalangan orang Yahudi, pendarahan merupakan suatu hal yang najis. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Selain mengalami penderitaan fisik, perempuan ini juga harus mengalami penderitaan batin yang luar biasa. Karena semua orang pasti memandang rendah, menghindari, menjauhi, dan mengucilkan dia. Bahkan pada zaman itu ada aturan bahwa orang yang sakit seperti ini harus diasingkan dan tidak boleh datang untuk beribadah. Alkitab juga mencatat bahwa ketika mendatangi Kristus, perempuan itu dalam keadaan miskin karena harta bendanya sudah habis untuk biaya berobat kemana-mana dengan mendatangi banyak tabib, tapi tak membuahkan hasil. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Kata berulang-ulang menunjuk suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dengan tiada mengenal lelah. Demi mendapatkan kesembuhan, ia tidak lagi memperhitungkan berapapun besar biaya yang harus dikeluarkan. Namun sekalipun mengalami penderitaan yang hebat, perempuan ini tak berputus asa dan hilang pengharapan, saudara. Sekalipun usaha kerasnya selama ini memenuhi jalan buntu, perempuan itu tak patah arang. Begitu mendengar Yesus sedang lewat, perempuan itu pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Sekalipun fisiknya lemah dan Kristus sedang dikelilingi oleh kerumunan orang banyak, perempuan itu terus berusaha menjamah jubah Tuhan. Dengan penuh iman, perempuan itu berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dan mujizat terjadi, luar biasa saudara. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudaraku, Kristus biasanya menyembuhkan orang dengan perkataannya atau melakukan penumpangan tangan atau jamahan tangannya. Tapi perempuan ini mengalami kesembuhan hanya dengan perantaraan jubahnya. Tindakan yang dilakukan oleh perempuan itu membuktikan
bahwa ia memiliki iman yang luar biasa. Ada tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tanpa iman tak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Artinya jika Tuhan tidak berkenan kepada seseorang, tidak mungkin dia akan bertindak dan menyatakan kuasanya bagi orang tersebut. Berkatalah Tuhan kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudaraku, tanpa iman kita tidak akan mengalami dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja secara dahsyat, seperti yang terjadi atas penduduk Nazaret, saudara. Sekalipun telah mendengar bagaimana Tuhan menyembuhkan segala penyakit dan melakukan banyak sekali mujizat, orang-orang di Nazaret tidak mempercayai Tuhan dan menganggap bahwa ia tidak lebih dari anak tukang kayu. Lalu mereka kecewa dan menolak dia, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kristus tidak melakukan banyak mujizat di Nazaret, saudara. Bukan karena dia tidak sanggup, tapi karena orang-orang Nazaret tidak percaya kepadanya. Ketidakpercayaan menjadi penghalang untuk mengalami pertolongan Tuhan. Saudaraku, dari kisah perempuan tadi kita belajar bahwa Tuhan sanggup memulihkan segala penderitaan kita. Penderitaan yang mungkin sudah lama dirasakan, sakit penyakit, kesesakan, masalah yang menekan batin kita, dan sebagainya. Dan hanya iman yang teguh kepada Tuhan Yesus yang bisa menggerakkan hati Tuhan, sehingga belas kasihan Tuhan turun atas kita. Saudara, mungkin ada di antara kita saat ini mengalami penderitaan yang cukup lama. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, percaya dengan segenap hati, Dia yang sanggup pulihkan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang sanggup pulihkan hidup kami, penderitaan kami. Tuhan yang sanggup pulihkan keadaan kami. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Limpahkan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Pulihkan kami, sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia. Tuhan memberkati yang di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Rusia, Amerika Serikat, dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dilakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu dosa, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkat kami. Kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.